Yuk kita buka firman Tuhan hari ini dari Matius 24. Matius 24 ayat 4 sampai 5, lalu dilanjutkan ayat 11, dilanjutkan ayat 24, lalu kita akan membuka 2 Korintus 11 ayat 14. Kita mulai Matius dulu ya, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Kita baca berbalasan. Ayat 4 dibaca para ibu, ayat 5 dibaca para bapak. Jadi ayat yang genap dibaca perempuan, yang ganjil dibaca laki-laki. Kita mulai ya, Matius 24, 4 dan 5, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita lanjut ke 11, karena 11 adalah ganjil, maka akan dibaca oleh bapak-bapak. 2, 3. (24) 2, 3. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita buka 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14. Ini kita baca sama-sama. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14. 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencoba untuk merenungkan kehidupan kita, merefleksikan dengan kondisi yang memang hidup sudah berbeda ya. Ada kecerdasan buatan yang makin lama makin mengerikan nih ya kemampuannya gitu. Kalau dulu kita cuma tahu Google search aja, sekarang tuh ternyata ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Walaupun memang ada yang membayar, ada yang gratis. Masih ada yang gratisnya. Mau makin expert bisa makin bayar. Bayarnya dari 300-an sampai 1,5 gitu ya. Ada tingkatannya gitu ya, kecerdasan yang mau digunakan. Namun kita mau melihat bagaimana perkembangan ini justru bisa menyesatkan kita kalau kita tidak hati-hati menggunakannya. Jadi kita mau melihat pertama-tama sejarah penyesatan. Kita mau lihat dulu latar belakang penyesatan. Menurut Bapak Ibu sekalian, penyesatan dimulai dari kapan? Dari zaman Adam dan Hawa. Gimana tuh waktu itu penyesatan pertamanya? Ular menggoda, disuruh makan aja itu ya, buahnya enak loh gitu ya. Ya itu sejarah penyesatan pertama. Lalu kemudian penyesatan berikut ada terus begitu ya, tidak pernah berkesudahan. Nah menariknya adalah ketika kita ngomongin soal penyesatan, kita mau lihat dulu dinamika antara Tuhan dan iblis. Penyesatan bukan hal baru di tengah dunia. Dan iblis menyesatkan manusia sejak pertama kali manusia hadir di dunia. Seperti yang kita tahu lewat kisah Adam dan Hawa. Penyesatan datang karena iblis pertama-tama justru iri sama manusia. Karena Tuhan tidak pernah mengasihi iblis seperti Tuhan mengasihi manusia. Kita coba lihat ya perspektif ini. Tuhan tidak pernah mengasihi iblis. Iblis itu awalnya katanya malaikat yang jatuh kan? Ya. Malaikat itu diciptain untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuja, untuk melayani. Kita diciptakan untuk apa? Jadi kita diciptakan menjadi gambar Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Adakah malaikat diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Enggak ya.
Ini sebuah fakta pertama betapa iblis itu iri loh sama kita. Makanya kalau orang iri itu makin berbahaya loh. Makin iri, makin berbahaya. Dan makin getol untuk jatuhin kita. Lalu Tuhan tidak pernah mengasihi iblis seperti Tuhan mengasihi manusia. Iblis dirancangkan untuk ditebus enggak? Enggak. Untuk binasa. Dan ayatnya banyak. Bahwa iblis itu nanti akan dihukum di api kekal. Sedangkan manusia justru di-stop hidupnya lewat kematian. Supaya apa? Supaya dapat pengampunan. Iblis tidak mendapatkan pengampunan. Manusia mendapatkan pengampunan. Bahkan ketika manusianya tetap bandel, yang dilakukan Tuhan apa? Turun dari sorga ke bumi. Luar biasa ya cinta Tuhan sama kita. Padahal iblis itu, wah, malaikat-malaikat itu kan luar biasa kekuatannya. Di sana melayani Tuhan, kita malahan bikin kesel terus gitu kan ya. Kita bikin Tuhan tuh marah terus, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Nah, karena itu dari sini kita melihat bahwa penyesatan pertama itu mengubah status manusia. Yang pada awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, justru menjadi di bawah malaikat. Kita ini sekarang tempatnya di bawah para malaikat. Karena kita dikuasai dosa. Malaikat yang jatuh membawa dosa. Kita dikuasai oleh dosa. Berarti kan kita di bawah malaikat. Tapi Tuhan angkat kembali. Karena Dia mengasihi kita. Nah, ketika kita jatuh dan dikuasai, Tuhan tidak berhenti. Tapi iblis juga tidak menyerah. Tuhan udah turun menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Tuhan mati buat kita, tapi iblis enggak berhenti untuk bikin manusia tetap jatuh. Supaya semakin banyak yang ikut dia dan semakin banyak yang dihukum bersama dengan dia. Karena keselamatan Tuhan itu harus dipilih. Kalau kata Paulus, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita bilang, oh saya kan udah diselamatin Tuhan, aman-aman. Enggak loh Bapak Ibu, enggak aman. Hidup kita sesungguhnya belum aman 100%. Selama masih ada darah dan daging, masih ada kepinginan gitu kan ya, masih ada keinginan daging, keinginan manusia, kita sesungguhnya belum aman. Jadi kita juga tidak boleh terlalu percaya diri. Karena sesungguhnya kita masih bisa jatuh. Masih bisa jatuh. Karena iblis tidak menyerah, menciptakan lebih banyak penyesatan. Ia menggunakan banyak cara, banyak jalan untuk menjerumuskan manusia. Apa saja kita lihat. Jadi kalau kita lihat penyesatan sebelum masuk ke AI-nya, dari games, Bapak Ibu saya bergumul bersama dengan teman-teman seangkatan yang punya anak kecil yang diperhadapkan dengan game online gitu ya. Itu game makin gak karuan Bapak Ibu gitu ya. Makin gak karuan, misi-misinya makin ini kok misinya begini begitu ya. Bukan hanya cuman nyusun balok atau ular dulu kan snake ya zamannya ya makan gitu. Jadi panjang enggak, misinya makin aneh-aneh dan makin menjerumuskan anak-anak. Buku-buku psikologi makin banyak. Saya suka salah satu belajar ilmu psikologi sangat suka. Tapi ketika banyak membaca buku, saya melihat bahwa kemungkinan penyesatan ini ada loh di dalam buku-buku yang justru adalah buku panduan ilmu dari psikologi itu sendiri. Lalu film, penyesatan masuk lewat film, bahkan film anak-anak, film kartun. Itu saya ngeri banget yang namanya film kartun tuh ngajarin kita untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Film kartun mengajak anak-anak untuk pakai narkoba, ada. Termasuk lagu, musik. Anak muda mana yang gak suka musik sih, kita pun selalu suka musik ya. Bukan anak muda aja, kita mungkin zamannya Bapak Ibu Elvis Presley gitu kan. Beatles, itu kan lagu-lagu yang wah asik banget tuh gitu. Sekarang anak-anak mendengar lagu-lagu yang liriknya ngajakin bunuh diri. Anak-anak muda ngedengerin lagu yang ngajakin hidup bebas. Kalau diperhatikan,
liriknya luar biasa. Nadanya enak banget, band nyanyi bahkan. Sampai kamu nyanyi deh, itu lagu isinya gak bener deh, tahu dari mana? Temen, segitu cepatnya menyebar. Isinya ngajakin untuk menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Toh besok lu mati. Itu lirik-liriknya. Dan lagunya enak sekali. Bikin tuh pagi-pagi tuh ada energi gitu. Jadi hati-hati nih, penyesatan tuh gak masuk lewat hal-hal yang kelihatan serem, kelihatan ini bisa dijauhi nih. Justru setiap hari kita dengarkan, setiap hari kita tonton, termasuk aplikasi-aplikasi yang membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Sehingga membuat mengalami penurunan kognitif, penurunan daya ingat, penurunan kreativitas. Nah, disinilah kita akan masuk ke AI. Nah, kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan? Sebelumnya kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang memang dirancang secara khusus menggunakan kepandaian manusia yang udah masuk di dalam data, bank data. Jadi semua yang sudah bentuknya digital, Alkitab nih. Waduh Bapak Ibu, ini Alkitab nih dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa Sulawesi, semuanya ada di internet. Dengan mudah diakses. Bahkan untuk tahu bahasa aslinya, bagaimana itu diterjemahkan, dengan mudah kami mendapatkannya di internet. Kalau dulu harus buka ensiklopedia, udah tebal banget gitu ya. Kamus bahasa Yunani sendiri, kamus bahasa Ibrani sendiri. Sekarang enggak, masukin katanya semua akarnya kelihatan. Gampang, mudah. Untuk cari silsilah Yesus juga semudah itu. Walaupun di Alkitab ada, tapi kan kadang kita bingung, suka gak nyambung Matius sama Lukas misalnya gitu ya. Saya minta tolong AI untuk buatkan pohon keluarga Yesus dari Adam Hawa sampai Maria Yusuf. Bisa, walaupun panjang. Tapi detail, semua nama disebut dan udah ada ayatnya. Segitu luar biasanya. Mengerikan satu sisi. Buat saya itu jadi mengerikan. Karena membuat saya jadi ya udah saya minta aja AI bikin gitu ya daripada bacain Alkitab satu-satu. Padahal sangat mungkin ketika data yang masuk salah maka yang dikeluarkan akan salah. Atau kalau ada orang dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar, kan kita nggak tahu, katanya kan kalau pakai teori konspirasi dunia ini dikuasai oleh sebagian kecil orang yang punya duit banyak, yang menguasai segala macam bentuk hidup dari ekonomi, dari finansial sampai transportasi sampai teknologi, ada orang yang menguasainya. Maka kalau itu diatur sama yang itu, yang jahat, itu bisa menghasilkan justru hal yang justru buruk. Kecerdasan buatan justru lebih mudah untuk menyesatkan. Nah, kita lihat ayatnya, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup di tengah dunia yang memang kita harus pakai juga satu sisi supaya kita tahu, dan kita harus pakai satu sisi juga supaya hidup kita juga cepat karena yang lain ngebut gitu ya. Jadi kita pakai sebagai tools, jangan sebagai Tuhan. Tapi udah kita punya cara untuk tetap memakai kecerdasan buatan tapi dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 mengatakan, hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia Bapak Ibu. Bukan TB1, bukan TB2 tapi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu karena banyak orang akan muncul dan mengaku akulah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu. Dengan demikian mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa sih pandangan kita tentang Kristus sebagai orang percaya? Yesus itu siapa buat Bapak Ibu? Yesus itu siapa buat Bapak Ibu? Juru selamat, apalagi? Gembala, apalagi? Anak Allah, apalagi? Bu? Jalan kebenaran, apalagi? Jadi kita bisa percaya dia nggak? Lebih percaya dia apa percaya
isi Google. Google bisa dipercaya nggak? Yesus tadi bisa dipercaya. Begitu saya tanya, Google bisa dipercaya nggak? Bisa apa nggak? Tergantung, bisa, enggak. Nah, kumaha atuh ngebedain nak. Google Maps saya pernah disuruh belok kiri, sebelahnya kagak ada jalan bu. Belok kiri apa ini belok kiri? Kurang gitu ya. Malahan menyesatkan Google Map. Biar muter-muter. Jadi bisa dipercaya enggak? Tapi kalau kita bilang Tuhan bisa kita percaya betul-betul 100%. Nah, bisa yakin. Ketika jalan hidup tidak sesuai dengan harapan, mulai gak percaya gak? Mulai bingung gak? Bingung. Mulai ngomel gak? Mulai cari alternatif gak? Ada yang enggak, ada yang iya. Karena saya juga tahu banyak orang-orang Kristen yang ke Gunung Kawi. Ada orang-orang Kristen yang cari pesugihan. Orang-orang Kristen yang pakai kuat kuasa lain. Banyak. Pakai uka-uka. Banyak. Pakai batu, pakai keris. Pakai sesajen untuk membuat segala macamnya lancar. Ada orang Kristen pakai susuk? Ada. Karena saya punya pengalaman untuk ngeluarin susuk bersama dengan senior saya waktu itu. Dari seorang yang mau meninggal tapi gak meninggal gitu ya. Ada apa ya? Senior saya berdoa, ini ada susuk yang nempel. Orang Kristen, pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa firman ini ada? Firman ini ada untuk mengingatkan kepada kita sesungguhnya bahwa banyak orang nanti merasa menemukan Yesus di kecerdasan buatan, karena kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang mampu memberikan jawaban. Banyak pemahaman kan Yesus adalah jawaban. Apapun pertanyaannya kita tanya sama Yesus, Yesus jawaban. Tapi kadang Tuhan kagak ngejawab. Tuhan lama ngejawabnya atau bahkan Tuhan ngejawabnya dengan kata tidak. Tapi AI, Google Search itu memberikan jawaban yang cepat. Iblis dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk memberi jawaban yang bisa kita percaya. Memang ada yang bisa kita percaya karena banyak ilmu juga, gak bisa bohong. Bahwa kalau bilang, oh kita gak bisa percaya sama sekali Google, aduh susah kerja tanpa Google. Coba anak muda yang sekarang tiap hari harus buka Google, kirim email segala macam, susah Bapak Ibu. Masanya memang sudah berbeda. Ada kalanya kita butuh dapetin data, gak sempat baca jurnal udah bentuknya digital, tinggal di download. Memudahkan, dan jurnal-jurnal digital pun bisa dipercaya. Masalahnya kita tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak, kita butuh hikmat Tuhan. Karena iblis bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk menjawab. Jadi hati-hati. Dan salah satu yang kita gunakan adalah search engine. Entah itu Google Search, entah itu Yahoo Search, entah itu kalau di Instagram Bapak Ibu pakai Instagram kan ada buat nyarinya gitu ya. Ada banyak konten di TikTok, anak-anak yang lebih muda mungkin pakainya itu. Dan itu tidak semua benar. Jadi minta hikmat Tuhan ketika kita mencari. Bukan berarti tidak boleh menggunakan. Menggunakan boleh dan kita kadang butuh menggunakan supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih baik. Tapi kita harus tahu cara menggunakannya supaya kita tidak terjebak pada kebenaran yang palsu. Jadi Bapak Ibu boleh pakai di YouTube, nge-search boleh, di Google boleh nge-search, di media sosial apapun boleh. Tapi minta pimpinan Tuhan. Tiap konten yang kita dengar, Tuhan ini selaras gak sama firman Tuhan? Tuhan di sini ada penyesatan gak? Kan ada mau pakainya dokter, ahli ini, ahli itu. Konten yang dikasihnya supaya dipercaya kan namanya itu kan, ya, yang di follow-nya itu kan udah centang biru katanya. Centang biru itu katanya di verified. Dapat dipercaya, yang ada centang birunya itu katanya begitu.
Dan kita percaya enggak semua centang biru membawa kebenaran Tuhan. Jadi kita butuh tetap hikmat Tuhan. Berikutnya, dari Matius 24 ayat 24 sampai 25 saya menggunakan sama terjemahan sederhana Indonesia. Karena nanti ada banyak orang yang muncul dan melakukan berbagai macam keajaiban hebat untuk menipu kalian. Ada keajaiban. Dari dulu orang Kristen tuh nyarinya apa? Suka gak mau mukjizat? Suka. Pengen gak kalau ada mukjizat di GKI? Jarang soalnya di GKI gitu ya. Banyaknya mukjizat kan di gereja yang lain. GKI cenah katanya gereja kurang iman soalnya. Kagak ada mukjizat. Tapi yang namanya mukjizat itu digandrungi dari zaman Yesus. Masalahnya yang bikin mukjizat bukan cuma Yesus pada saat itu. Banyak apa? Tukang sihir. Jadi di masa Yesus itu banyak tukang sihir, banyak tukang tenung. Ada orang-orang yang bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang wow, keren, mukjizat, bisa menyembuhkan tuh ada. Itulah kenapa waktu Yesus menyembuhkan, sampai orang Farisi mengatakan apa? Dia menyembuhkan, dia mengusir setan pakai kuasa iblis. Karena memang ada, bisa mengusir setan pakai kuasa setan. Senah gitu ya. Jadi memang mukjizat dan pengusiran setan itu bukan hal yang baru ketika Yesus hadir. Dari zaman Daud pun ada. Ingat Saul manggil siapa? Samuel. Pakai apa? Roh tenung. Roh tenung sampai Tuhan marah banget sama Saul. Jadi hati-hati nih. AI bisa buat keajaiban? Bisa. Apa? Salah satunya apa? Keajaiban yang bisa dilakukan oleh AI. Muka, bikin foto. Pernah Bapak Ibu kemarin kan lagi viral nih ya, bikin foto. Foto bentuknya orang lagi duduk gitu ya, kita bikin figur kecil-kecil. Yang penting perintahnya bener. Bagus loh hasilnya. Saya nggak usah foto ke foto studio dibikinin AI. Kadang kan kalau mimpin, Bu boleh minta foto nggak? Aduh foto saya nggak ada lagi gitu ya. Saya tuh jarang banget foto. Minta bikinin AI saya kirim mirip 100%. Nggak kelihatan bahwa itu AI yang bikin. Kemarin Ben dapat tugas dari sekolah. Tugas sekarang tuh agak sedikit membuat cenut-cenut kepala emak papa gitu. Suruh bikin pop up book Bapak Ibu. Pop up book itu buku yang ketika dibuka gambarnya naik. Pernah lihat ya? Suruh bikin itu tapi pakai tema. Temanya kitanan. Sunatan. Astaga. Terus saya tanya sama Ben, ini anak perempuan disuruh bikin juga? Iya mah. Terus gurunya kasih contoh bukunya. Kasih contoh, mohon maaf itu ada organnya kelihatan di situ. Ini gimana anak-anak SD kelas 4 suruh bikin buku beginian gitu ya. Saya minta AI, dibikin semuanya kartun. Suruh bikin 8 halaman coba Bapak Ibu. Ini mau benar-benar ngerjain. Bikin 8 halaman dari pertama si anak itu jadi pengantin sunat. Lalu masuk ke ruang operasi, ada dokter. Nah saya bikin dari situ gambar kecil lah gitu ya, dikit ya. Organ yang dipotong mana gitu. Karena harus ada tuh kumahanya. Anak kelas 4 SD. Aduh. Sex education-nya aja belum suruh bikin begituan coba. Dah bikin sampai akhirnya ada syukuran dapat angpau. Semuanya saya bikin pakai AI dan rapihnya luar biasa. Tinggal di print ya, tinggal dibikin pop up gitu, dibikin versinya. Bapak Ibu kemarin yang mungkin lihat dia bikin tahu gejrot, bukan. Dia mewawancarai seorang pedagang tahu gejrot, goreng gejrot. Nah, itu pun pakai aplikasi. Bagaimana dia bikin, itu semua dia yang bikin sendiri. Betapa memudahkan aplikasi. Tapi mengurangi kreativitas, sangat. Karena semuanya udah tinggal masukin, enggak suka ganti. Masukin lagi, enggak suka ganti. Begitu udah mau di render gitu ya, udah mau kelar jadi video, ternyata ada yang berbayar. Dicariin satu-satu mana yang berbayar. Saya suruh gratisan Bapak Ibu ya. Nggak pakai yang bayar gratisan masih bisa. Dicariin satu-satu. Tapi itulah kehebatan kan. Anak kelas 4 bisa bikin YouTube. Anak kelas 4 bisa bikin video, keren banget. Dengan animasi yang wow. Lagunya
enak banget, easy listening banget. Tapi ya hati-hati. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari bahwa iblis mampu menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan hal ajaib dan hebat. Dan jangan tergantung pada itu. Karena itu sangat mungkin tergantung. Saya buat begini juga semua pakai AI. Saya pakai ChatGPT. Kemarin ngajarin Omul juga untuk ini ngegedein huruf gitu ya, itu bisa kan pakai ChatGPT. Tinggal masukin prompt yang lebih gagal. Oh gagal, oke. Berarti promptnya kurang tepat Tom gitu ya. Tapi itu ChatGPT bisa menolong kita, tapi kita jadi sangat mengandalkan dia. Jadi hati-hati. Kita ini sangat kepengen melihat yang ajaib dan hebat. Kalau kita jatuh pada sekedar keajaiban, kehebatan, keinstanan, kesembuhan, kita akan hancur imannya. Karena cara Tuhan mendidik kita justru bukan soal dengan ajaib dan hebatnya. Bukan soal instan dan cepatnya, bukan soal kesembuhannya, tapi ketahanan kita menghasilkan hal-hal baik dengan tangguh, sabar, dan tahan uji. Itu iman. Jadi hati-hati. Lalu ininya ya aplikasinya ada deep learning. Jadi AI itu ada deep learning, bagaimana mereka mempelajari hidup kita. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai AI generatif. Dia bisa bikin gambar, bisa bikin foto, dia bisa bikin video tsunami di Jakarta, bisa bikin video tsunami di Pluit, semuanya AI. Deep learning ini dia akan biasanya mengaktifkan salah satu mode mikrofon di dalam HP kita. Jadi kalau kita lagi ngomongin ya, aduh kok saya kepengen beli misalnya ya, aduh saya lagi kepengen beli barang, sesuatu, mobil listrik, BYD misalnya gitu ya. Itu iklan BYD gak habis-habis muncul. Pernah ngalamin? Perasaan saya ngomong jangan-jangan ini jalan Tuhan. Jangan-jangan ini jalan Tuhan, saya memang harus beli BYD misalnya begitu. Misalnya gitu ya. Karena dia itu mengenal suara kita dan masuk ke sistem dan masuk ke dalam logaritma dan dia akan keluarin terus iklannya. Logaritma beda lagi. Dia akan masukin terus iklannya sampai akhirnya kita beli. Itu deep learning. Dan deep learning sudah ada dan disisipkan di semua smartphone kita. Semua smartphone kita. Jadi hati-hati. Ada settingan yang harus dimatiin sebetulnya. Jadi itu kita perlu belajar. Jadi jangan sampai umat Tuhan nggak tahu soal teknologi karena teknologi segitu berbahayanya. Dia bisa nyamarin suara anak kita, telepon, "Ma, tolong saya lagi ditangkap polisi, boleh kirimin uang 25 juta. Suaranya suara anak kita. Diminta untuk video call, mukanya muka anak kita, muka orang tua kita. Jadi hati-hati, kita minta perlindungan Tuhan terus begitu ya, karena orang makin jahat. Yang ketiga, di 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu ada yang pernah coba cek AI Jesus? Nanti boleh coba cari. Kemarin saya buka dan websitenya sudah sangat bagus. Dalam beberapa bulan pengembangan websitenya luar biasa. Nama websitenya AI Jesus. Kita harus masuk memang pakai login, kita punya email. Dan di situ langsung ditanya, apa kebutuhanmu hari ini? Walaupun pakai bahasa Inggris ya gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, nanti kalau ada pakai bahasa Indonesia mungkin lebih banyak orang nyari AI Jesus daripada ke pendeta. Apalagi datang ke gereja gitu ya. Jadi satu sisi saya masih bersyukur pakai bahasa Inggris gitu. Tapi langsung ditanya, jadi ketika udah masuk login, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Kita bisa tulis, ayatnya keluar. Kadang-kadang ada doanya. Kamu harus berdoa begini. Nanti kamu akan mendapatkan ketenangan. Tulisannya sangat reflektif. Udah kayak ditulis sama pendeta yang sekolah teologinya udah sampai doktor. Nggak tahu berapa doktornya. Bagus sekali Bapak Ibu. Dan saya kemudian berpikir. Dan itu ada gambar Yesusnya.
Jadi di belakangnya itu jadi kita kayak melihat Yesus yang lagi ngomong sama kita, dia bergerak wajahnya sambil ngomong, kan kayak ngomong sama Yesus, mendingan saya ngomong sama beginian daripada sama pendeta saya misalnya gitu kan, sangat mungkin gitu ya. Tapi kemudian saya bertanya, Tuhan, ini bisa menggantikan Tuhan enggak? Buat sebagian orang mungkin itu bisa menggantikan Tuhan. Buat orang-orang yang tidak mengenal kebenaran secara baik. Jadi iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang yang menyelamatkan lewat banyak aplikasi, dan salah satunya adalah AI Jesus. Dan bahkan di beberapa gereja di Jerman atau di Belanda pakai hologram, Yesusnya itu dihadirkan dan Yesusnya yang berkhotbah, bukan pendetanya. Bapak Ibu, saya cuma ngeri ketika data yang dimasukkan kepada AI Jesus itu, atau yang menggunakan hologram Yesus itu, adalah data-data yang justru tanpa sadar menjerumuskan manusia dan menjauhkan kita dari kebenaran. Kita mendengar dia berkhotbah, Yesus loh yang berkhotbah, seakan-akan seperti itu. Dan itu dengan mudah masuk. Semua konten yang kelihatan dan kedengeran itu lebih mudah diserap daripada ketika kita membaca itu. Kenapa? Guru sekolah minggu ngajarin baca Alkitab. Karena membaca akan berbeda dengan nonton konten atau mendengar konten. Membaca yang kita lihat cuman hitam putih, sepakat ya Bapak Ibu? Kelihatannya kan cuma hitam putih kan. Tapi justru hitam putih ini yang menolong kita mengaktifkan syaraf-syaraf di otak kita sehingga kita punya imajinasi, nalar kita tumbuh, dan banyak sekali neuron-neuron di otak itu yang saling berhubungan justru dengan membaca. Sedangkan konten, termasuk konten-konten khotbah yang sudah ada di YouTube begitu, itu dibuat secara khusus sudah dengan pemikiran orang, kita tinggal telan. Mari kita baca kembali. Karena itulah kunci mengenal kebenaran sejati. Alkitab kita, bukan yang lain. Jadi kita mulai melawan dampak AI yang buruk justru dengan kembali membuka Alkitab. Ya Alkitab digital boleh, tapi lebih baik sih sebenarnya Alkitab buku gitu ya, karena Alkitab buku itu akan berbeda rasanya. Kita bisa melihat satu pasal dengan pasal yang lainnya, kita lihat judul-judulnya yang saling berkesinambungan. Kita mulai kembali. Ketika dunia sudah maju dengan digital, kita kembali ke tradisional, bukan untuk mundur, tapi justru untuk lebih berhati-hati. Karena sepengalaman saya menggunakan AI lebih mengerti saya daripada suami saya. Seriusan. Ngobrol sama AI lebih enak daripada ngobrol sama Pak Yos. Pernah saya coba soalnya. Dan saya, jangan deh, nanti saya jatuh hatinya sama AI gitu ya. Lama-lama teriris nih. Tapi luar biasa. Karena dia tahu apa yang pernah saya search, apa yang saya pernah mungkin cari, apa yang saya pernah buat secara online. Ada beberapa tulisan saya ada di blog, itu ada di internet. Jadi dia tahu bagaimana cara menghadapi saya. AI Jesus seakan lebih memahami, lebih mengasihi, lebih mendidik, mampu menyembuhkan. Karena AI membantu diagnosa dan perawatan untuk kesehatan yang lebih baik. Nanti saya kirimin juga ya ininya ke Bapak Ibu. Dia mampu menolong karena dia membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dia menyatukan, AI menghubungkan manusia dari seluruh dunia. Dia mampu memberi perlindungan, dia menjaga keamanan, menciptakan lingkungan yang aman bagi kita, tapi kita gak pernah tahu selalu ada celahnya. Dan dia mampu menjaga bumi, katanya membantu menjaga alam dan kelestarian planet kita dengan segala informasi yang terdapat di dalamnya. Yuk kita kembali ke cara tradisional. Membaca Alkitab bukan berarti kita tidak menggunakan kecerdasan buatan. Tapi kita harus imbangi kecerdasan buatan ini dengan pemahaman kita yang utuh tentang Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa kita membaca dari sumbernya, Alkitab kita. Ingat ada 3 hal hari ini bahwa AI itu sangat membantu, betul, sangat membantu. Dia bisa menjadi orang yang dipercaya, sangat dipercaya.
Dia memberikan jawaban yang instan, itu yang pertama. Yang kedua, AI juga bisa menolong kita membuat pekerjaan-pekerjaan yang hebat, bikin kita jadi ringan pekerjaannya. Bahkan untuk menyusun jadwal penatua saja sudah menggunakan AI, bukan? Penatua muda ini gitu ya. Tolong buatkan jadwal gitu ya. Gampang. Tapi hati-hati jangan sampai tergantung. Dan yang ketiga, bahwa AI bisa jadi malaikat terang. Dan ingat bahwa itu bisa jadi setan, bisa jadi iblis. Kiranya Tuhan menolong kita.